Langgar Bubah ini Mas, ini merupakan peninggalan dari Pangeran Poncowati. Pangeran, makamnya yang ada Pangeran Poncowati itu siapa itu? Pangeran Poncowati itu adik atau saudara dari Kerajaan Demak Raden Patah itu, yang punya Kerajaan Demak Raden Patah itu ya. Dia didirikan itu sekitar tahun 953 Hijriah atau 1456 Masehi. 450 Ya. 1400-an ya. Oh ya, 1440. Dan di sini itu ada peninggalan yang memang asli dari sini itu berupa ada struktur Langgar Bubah ini dan batu pilar berukir satu dan lingga ini sama batu lumpang, bukan batu joni. Ini bukan batu joni. Itu batu lumpang. Batu lumpang. Ya. Ini Lingga. Ya, sama batu pilar bermotif itu. batu pilar bermotif. Oh, batu pilar itu. Ya. Kalau yang itu yang di saya duduk ini? Yang diduduki itu ya batu apa itu batu purbakala tapi bukan asli dari sini. Sejarah dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kembali lagi di sini. Kemarin Ramadan kita pernah jagong-jagong di sini. Banyak yang komen ya ternyata. Iya. Ternyata kalau membuat sensasi itu pasti banyak yang komen. Pasti Aslinya bikin sensasi memang. Bikin sensasi memang. Kemarin yang komen pertama dari siapa itu ada yang bilang, "Lo kok berani-beraninya dudukin Yoni?" Wah, kita kan bingung Yoni itu apa ya. Baru kita searching, oh ternyata Yoni itu ya masih gak mudeng. Nah, untuk kali ini kita akan klarifikasi dan tanya apakah benar itu Yoni dan Lingga. Dan ini kita di mana? Nah, ini kita bicara untuk lokasinya kita di Langgar Bubrah ya. Langgar Bubrah itu di desa mana Pak ini? Demangan. Di desa Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Pada sore kali ini kita beda. Bedanya kenapa? Karena saya sudah tidak mempunyai teman untuk saat ini. Teman-teman host saya kabur satu-satu. Kita kedatangan host tamu. Jose. Host tamu tapi ya keren-keren. Nah, kalau dibilang face-nya kan jauh dari yang kemarin. Lebih nyetil kalau ini orang-orangnya ini lebih nyetil ya. Oke, begitu aja pembukaan. terima kasih saya sebagai host tamu di sini. Telah tadi ditelepon untuk jadi host tamu ya oke berangkat lah. Yeah. Kemana ke Cagar Budaya Langgar Bubah. Oh ya Allah. Masya Allah. Masya Allah saya berterima kasih bisa diminta Les Bumi untuk di host tamu di sini. Yeah. Dan harus ada jupelnya tapi saya bilang gitu. Oh iya ada lah ini bapaknya. Masnya siapa ini? Nanti ditanya. Ya ini sebagai host tamu saya ini sebagai host tamu jadi saya mencoba untuk bertanya. Dengan Mas atau Bapak siapa? Nama saya Zaki Aftoni. Zaki Saya Aftoni. Jupel Struktur Langgar Bubah Kudus. Jupel Struktur Langgar Bubah Kudus. Langgar Bubrah. Wow. Dari kapan itu? Dari tahun 2002. Wah 2002. Kita masih SD. Iya masih SD ya. 2002 kita. Mas Dengan siapa? Mas Yaki. Yaki panggilannya apa? Ya, Yaki gitu ya. Panggilannya Mas Bukan Jaki Paijan. Bukan Jaki kemarin ya. Yang duduk di situ Mas bukan Yaki. ya. Oke kita akan bertanya banyak tentang Langgar Bubah. Kemudian kemarin katanya Les Bumi itu duduki Joni. Nah ini dikira ini Joni atau tidak nanti kita bertanya kepada beliau. Kita yang mana dulu ini? Yang Langgar Ya, Bubah pertama ya Langgar Bubrah untuk cerita awalnya Pak. Kok bisa ada Langgar Bubrah ini? Bagaimana terus siapa yang tokohnya itu siapa yang aja. Ya kalau Langgar Bubah ini Mas, ini merupakan peninggalan dari Pangeran Poncowati. Pangeran? Oh, makamnya yang ada Pangeran Poncowati itu siapa itu? Pangeran Poncowati itu adik atau saudara dari
kerajaan Demak Raden Patah itu, yang punya kerajaan Demak Raden Patah itu ya. Dia didirikan itu sekitar tahun 953 Hijriah atau 1456 Masehi. 450 Ya. 1400-an ya. Oh ya, 1445. Itu masjid atau langgar sebenarnya? Wah, iya. Kalau menurut arkeolog Jogja yang pernah meneliti, ini seperti mirip bangunan yang mau dibuat masjid gitu. Oh gitu. Mas. Menurut arkeolog yang sedang Ya, meneliti yang dari Jogja. meneliti karena ditemukan satu tempat pengimaman. Tempat pengimaman Oh, yang ada, di iya. sana itu. Pengimaman itu ya gitu. Kalau kebanyakan cerita dari masyarakat sekitar sini, ada yang mengatakan mau dibikin menara tetapi tidak jadi. Oh, iya iya pernah ada. dengar, pernah Ada yang gitu. Iya. Malah ya dengar gini kok, Pak. Ada yang bangun masjid ya, malam-malam terus kemenungsan subuh-subuh terus nggak jadi itu. Ya, ada cerita gitu. Masyarakat Kayak 1000 candi apa itu ya. Itu cerita masyarakat seperti itu. Ya, Ada yang cerita menara, masyarakat gitu, ya. ada yang ya kemenungsan Masjid, tadi. kemenungsan. Tapi yang menurut menurut arkeolog itu ya yang pernah meneliti seperti bangunan masjid karena dia kan bangunannya mirip masjid dengan pintu-pintu di sebelah timur gitu. Kalau Menara Kudus kan pintunya dari sebelah barat. Oh Ya, iya. ini kan dari sebelah timur. Kayak pintu masuk gitu. Jadi kalau menara bukan ya, Pak. Kalau menara menurut arkeolog bukan. Arkeolognya gitu. bukan. Dan di sini itu ada peninggalan yang memang asli dari sini itu berupa ada struktur langgar bubah ini dan batu pilar berukir satu dan lingga ini sama batu lumpang, bukan batu joni. Ini bukan batu Yoni. Itu batu lumpang. Batu lumpang. Ya, Ini lingga. ya Ya, sama batu pilar bermotif itu. batu berukir pilar itu. bermotif. Oh, batu pilar itu. Kalau yang itu yang di Yang saya duduk ini Yang diduduki itu ya batu batu purbakala tapi bukan asli dari sini. dari sungai situ. Dari bendung situ yang Dari di bendung. belakang ya belakang situ. Terus ada satu lagi batu itu pelapa itu yang di bawah itu asli dari sini. Berarti yang dari sini itu batu ini Ya ada empat batu kemudian sama empat satu batu ya? bangunan ini. Ya. 1, 2, tiga, empat. sama bangunan ini. bangunannya. satu, dua. Yang asli dari sini. Ya, Yang asli. Itu sudah terdaftar cagar budaya atau gimana? Sudah itu. Oh, sudah masuk cagar Ya, budaya. cagar budaya. Cagar budaya untuk Kudus. Kalau yang satu batu itu pernah berpindah dari sini. Cuman kembali lagi. Cuman dalam satu malam saja sudah kembali lagi. Pindahnya Dulu pernah dibikin orang-orang tetangga-tetangga sini waktu dulu itu ceritanya pernah dibikin tempat untuk mencuci kayak pakaian gitu. ditatakan Iya, tataan ya. ditatakan, terus kembali lagi ke sini. Kok wani-wani nih? Saya jadi merinding. Gitu. Jangan bawa sesuatu Terus dari yang sini. batu-batu yang pernah yang kembali itu satu Ya, hari satu itu dok. Yang lainnya belum pernah ada yang berani. Yang berani mengambil ya. ambil. Yang itu pernah gitu ya. Ada orang. Tapi dulu bangunannya ini nggak ada tutupnya, ini nggak ada. Nggak Kan? ada. Ini sekitar tahun 2010-an ini. Baru diberikan cungkup ini sama Oh. Dinas Pariwisata Kudus ini. Waktu dulu saya kecil kan datang ke sini kan udah korak-karik itu kan ya, jatuh semua. Dia Aslinya emang bangunnya tingginya segini atau segini ya. Memang segini ya? Dia kan hancur kemakan usia karena dulu kan tidak beratap, terus tidak ada yang merawat, kan dia kena hujan, panas, kena kan panas. aus batu-batanya. Gitu. Berarti yang di sini tuh batu-batanya ini ya, yang berukir Ya, ini. yang berukir. Yang berukir. Ini pasti zaman dulu pasti ada maknanya ya. Iya. Kalau menurut sejarawan dan arkeolog. Ya dia kan entah maknanya, motif ukirannya apa kan belum ada yang bisa tahu gitu. oh begitu. Nah, ini kira-kira tahun pinten. Kalau sebutannya itu Condro Sengkolonya itu.
Kalau di situ kan ada ukirannya 953 dalam huruf Ada di situ ya? Iya, ada di situ. 953 gitu. Hijriah. Hijriah kalau menurut saya gitu. Menurut jupelnya Ya. adalah Sudah pernah Hijriah. diteliti kalau dia Masehi dia ya Ngeluai melebihi candi-candi yang ada. melebihi Borobudur ya, tuane. 953 itu kalau menurut jenengan itu Hijriah. Kalau di Hijriah. Masehi kan kira-kira 1456. 1456. 455 ya. 46 itu. Ya. Itu yang Pangeran Poncowati itu apanya dari Sunan Kudus ya? Itu kayak teman atau saudara gitu Mas dia dulu. Buatan mantu, buatan ya? Bukan. Bukan. Ada ceritanya kan mantu atau apa? Bukan. Pernah buka-buka di web-web gitu Pangeran Poncowati itu ada yang dari Majapahit terus sampai sini terus dia menikah dengan Putri Sunan Kudus, ada yang gitu. Masa ada? Nah, di web-web ada. Ada yang di web itu. blog-blog pribadi-pribadi itu. Kalau menurut Sini enggak ya? Enggak. Enggak, Kalau menurut memang saya dari Demak itu ya. dari Demak. dari Demak. Ada tulisannya di makam situ. Iya. Panglima perang. Iya, itu Panglima Perang ya. Kalau di makam Mbah Sunan Ya, kita lihat makamnya kan kan di sebelum situ. kita Ya, kita sebelah situ. masuk pintu, kemudian guru saya dulu itu Ada mitosnya, Pak? Bukan mitos. Maksudnya kalau mau sowan ke Mbah Sunan, Ya. itu Fatihah dulu kepada Mbah Poncowati. Karena Amit-amit. Mbah Poncowati yang Pelawangan. yang menjaga. Oh. Nah, seperti itu. Kemudian kalau saya masuk, jadi cara penghormatan ziarah ke Mbah Nggih. Sunan itu Fatihah dulu. Fatihah dulu ke Mbah Poncowati yang ada di depan ketika masuk itu pas Pangeran Poncowati. Lah yang ini gue sebenarnya masjid apa langgar sih? Saya kok curiganya itu. Gini Mas, kalau dulu orang-orang sini itu kan memberi nama kan Sigit Bubar gitu. Sikit. Nah, sikit masjid. Sigit. Sikit masjid. Sikit masjid ya. gitu. Lah terus Lawas masjid. entah dari kantor itu namanya berubah jadi Langgar Bubrah gitu. Yang masuk. Kantor, Ya masuk kantor. masuk kantor. Gitu. Ini ku kantor apa sih Pak? Saya kok masih bingung. Dinas apa gitu loh? Kalau ini itu ikut perawatan, ikut Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Balai Pelestarian Cagar Cagar. Budaya BPCB. Jawa Tengah. Provinsi BPCB. Jawa Tengah. CB. Motor. Anak JT itu, Jawa Tengah JT ya. BPCB Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Oh, Semua cagar budaya yang ada di Indonesia itu kan masuknya per masuknya provinsi. itu masuknya tiap provinsi. Cuman yang sudah misah itu di Jawa Tengah 2, Candi Prambanan sama Candi Borobudur. Masuknya ke Masuknya kalau Candi Borobudur itu Balai Konservasi. Balai Konservasi Bedanya kalau dia kan sudah UNESCO. UNESCO. Mas. Dunia malah ya. Dunia. Kalau di Kudus belum ada yang gitu ya. Baru Belum 2 ya. ada. UNESCO. Tingkatnya baru nasional. Ya, kita nanti bikin UNESCO yang lain. Unilever kan. Itu pabrik air mineral. Iklan karena sahamnya bangkrut itu. Unilever. Oh begitu. Kalau dengar-dengar di Kudus sih cagar budaya ada berapa sih? Kita itu kan sebenarnya mengulik cagar budaya di Kudus. Kalau di Kudus itu ya puluhan, mungkin bisa 50 lah. Wah bisa 50 ternyata ya. Kemarin kita Yang ini kayak sudah, gini ada iya. 50, Mas. Enggak, maksudnya kan macam-macam. Cagar Ada budaya. Oh, cagar yang budaya. kayak misalkan makam atau dia kayak misalnya gapura atau apa itu kan ada. Gapura kan setahu kami kan ada 4. Kan kayak misal di Masjid Baitul Anjis dia kan berupa kayak Itu Aziz. masjid cuman kan dia cuman di Jepang. pengimaman aja saja kan gitu. Oh. Kalau itu di tetap masuk cagar budaya ya. cagar budaya. Kalau gapura itu kan kayak di Jepang terus loram itu kan gapura. Ya ono beberapa. Tapi nek sing makam itu, Pak. Makam mau masuk cagar budaya itu apanya yang kalau makam? Kalau cagar budaya itu kan pengertiannya gini Mas. Suatu benda atau apa itu struktur yang berupa meliputi situs atau kawasan. Kalau kawasanan itu cakupannya luas, kayak dia berdekat-berdekatan. Dia yang mempunyai nilai sejarah.
dan dia sudah berumur di atas 50 tahun. Di atas Di 50 atas tahun. 50 tahun. Jadi, Kalau masjid nggak masuk cagar budaya kalau masjid? kalau kan gini toh Mas, misal contoh katakanlah ada barang kuno, Nggih. terus Keris. dia tidak masuk cagar budaya karena dia tidak memiliki nilai sejarah. Kalau nilai sejarah itu kan misalkan kayak gini Mas, contoh Sangiran lah. Sangiran kan ditemukan manusia purba. Ya. Gitu. Nah, dia dulu kan di situ berarti ada suatu sejarah peradaban di situ. Gitu. Jadi kadang nemu misalkan kayak apa tapi dia bukan cagar budaya karena dia tidak ada sejarahnya gitu, nilai sejarahnya kan gitu. Oh. Gitu. Bukan semua barang Yang apa lama itu bisa cagar masuk cagar budaya enggak? Enggak, Mungkin motormu enggak. Mbak mengurus wida. Aku apa mikir ngono mau. Mbah iki iso Walaupun didawarno. 50 tahun ke atas itu bisa dikatakan tapi mbahmu ya ora iso, Jong. Barangkali 50 tahun Babah kita 50 bisa. apanya? minimal. 50 tahun ke atas. Oh, 50 tahun. Mbah ya. Namno mbahku tak daftarno iso Mas. Minimal 50 tahun ke atas gitu. Cagar. Dan dia belum mengalami perubahan-perubahan dari bentuk-bentuk struktur keasliannya. Nah, itu lah iso. Masalahnya Iku wong sing murus wida angel. itu kan malah rambut putih. Iso. Kadang kan Ora iso. ada yang sudah berubah, misal kayak di komplek makam Kiai Telingsing. Itu kan di makam-makam luarnya kan dia sudah berubah. Oh iya. Kan makam itu kan panjangnya mesti kan ada yang panjang, ada yang pendek Iya. gitu. Itu kan Iya. dibikin bangunan baru Sama. semua ukurannya. Oh. Gitu. Aslinya itu bisa didaftarkan juga itu. Iya, tapi kan dia sudah berubah. dirubah. Oh. Cuman kan kalau dia didaftarkan ya paling cuman makamnya Mbah Telingsing. ya, gitu. Panjang masalahnya masih. Panjang. Panjang itu. Cuman kan kayak sekarang sudah di keramik atau di apa-apakan gitu, Mas. Oh, udah tidak masuk kalau gitu. Gitu. Kalau ikut yang cagar budaya ikut kayak yang Jawa Tengah itu ya misal kayak contoh gitu kan enggak masuk gitu. Loh, kalau apa ukir-ukiran itu misal kan biasanya diambil. Terus Iya. kita buat contoh lagi seperti itu nggak boleh. Enggak boleh, Mas. Itu kan semacam kalau misalkan kayak yang relip-relip dibikin relip baru lagi itu seperti mengulang sejarah. Kita mengulang sejarah. Oh, makanya ini batu bata yang baru tidak boleh diukir. Tidak boleh. Oh, Kalau begitu. yang ukir hilang paling diganti sama batu bata yang polos. Ketentuannya harus begitu. Gitu. Contoh kalau di candi-candi Borobudur, Nggih, dia nggih. kan ada yang misal relip terus dia diganti sama batu polos. Oh. Gitu kan relip-relip itu kan ada kalau pewayangan kan ceritanya. Iya. Gitu. Kalau kita membuat lagi nanti kan bikin cerita ulang. Iya. Oh, nggak boleh nggak jadinya. boleh. Secara Berarti ini juga ada Ya Allah. ceritanya, Bro. ya cuman mestinya yang ukir kan ada ceritanya entah apa kan. Mungkin Masnya bisa membuat Bisa menggambarkan ulang coba. Gitu. Lah itu Pak, kan tadi yang BPCB ya maksudnya. Nah, kalau di dinas ini ikut campur apa ikut mengurusi atau enggak? Ada jupel lain atau enggak? Kalau juru di pelindung? Kabupaten Kudus itu kan ada jupel tingkat kabupaten, Mas. Gitu. Juga Kalau ada? Ada. Entah berapa orang. Kalau saya kan ikutnya sama yang BPCB Jawa Tengah. Cuman kalau sekarang itu yang ikut BPCB Jawa Tengah cuman 4 orang. Yang Gitu. Kudus itu. Yang Kudus. Sini Langgar Bubra. Sini sini ya Langgar Bubra. Ayo. Langgar Bubra sini saya, terusane Gapura Masjid Wali Loram itu Pak Pak Afro. 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 Oke. Terus sama Menara Kudus itu 2 orang. Loh, Menara 2. Ya, Mas Rojak sama Denny. itu. 2 orang itu. Yang lain enggak ada. Yang lain ikutnya sama itu. Oke. Kalau Ikutnya yang sama Jupel apa itu Kabupaten Kudus. Pemkab ya. Ya, Pemkab. Oh. Gitu. Itu kan kemarin yang tanya sana PNS ya hitungannya. Iya sih juga. Yang PNS itu cuma 2 orang, yang 2 orang honorer, kontrak kerja. Yang gitu. 2 orang itu yang Yang Menara itu masih kontrak kerja. Oh, yang 2 menara itu. Ya, yang PNS teman saya sama Pak Afro. Pak Afro. Oh. Itu.
Kemarin Kalau kan, nganguk berarti enggak nganguk BPCB ya, Mas? Dia enggak ikut BPCB. Belum Mas. Bisa Tapi ada, didaftarkan. tapi ada. Kan ono cagar budaya nih itu Pak. Iya, cuman dia tingkat kabupaten, Mas. Kan kalau cagar budaya yang masuk Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah kan dia mencakup kayak penelitiannya kan masih banyak, Mas, gitu. Ketentuannya gitu. Ya. Harus melewati fase-fase. Iya, tidak semudah Yang karena perkembangan orang gitu. Nggak bisa Kalau pasti. yang Asal sudah titip nggak bisa, Pak. meliputi yang BPCB Jawa Tengah itu kayak misal pembangunan itu kan tidak boleh asal bangun, Mas. Itu biasanya dibangun dari orang-orang kantor. Oh, tim berarti harus tim pemugaran. Pemugaran dari BPCB Jawa Tengah. Itu, Pak. Lah terus kalau gambarnya dong ada nah kalau sini kemarin pas waktu hancur terus Kalau dibuat lagi. gambarnya kemarin itu diambil dari foto-foto yang ada di apa itu situs-situs punya VOC. Oh, no. Ada ya. Ada. Pak saya kan tim pencatat konon. VCO. VC. Anggur gak VC sing liyane. Begitu. Kan kemarin kita kan ini kan memang mengulas tradisi dan cagar budaya. Iya. Cuma sudah 10 jalan kita udah buntu. Ini Kudus kayaknya sudah habis. Cagar budayanya kan kita mikirnya gitu. Sudah nggak ada lagi soalnya Gapura ya kita sudah. Terus terakhir kan rencana sini. Ada lagi tuh yang kita bingung. Mau kemana ini kan. Setelah ini kita bingung. Kalau tingkat Kabupaten Kudus kan ada misal di Masin itu kan ada. Itu cagar budaya, Mas. Makam itu. Ya, cuman kan dia ikuti tingkat kabupaten. Makam Masin itu. Ya, Makam Mbah Nawangsih itu. ya Masin itu. Tempatnya orang-orang. Kalau yang sana Pertapa. puncak apa? Rejenu itu Itu masuk cagar budaya atau kalau enggak? dulu enggak masuk, cuman sekarang saya kan enggak tahu, Mas. Gitu kalau apa itu untuk Kabupaten Kudus yang masuk mana saja kan saya enggak tahu gitu. Kalau nilai-nilai atau mungkin selain bentuk ini, selain peninggalan fisik Langgar Bubrah, ada peninggalan tradisi atau apa, Mas? Ada enggak? Kalau tradisi di sini itu yang masih berlaku itu seperti kayak bancaan atau makan-makan gitu, Mas. Dia kalau Di sini? Punya hajat atau apa? Ya punya hajat. Kalau warga-warga sini itu misal mau punya hajat apa, biasanya dia kayak tahlilan lah, doa tahlil di sini. Terus sedekah di Jawa Itu dia makannya itu biasanya nasi dengan ikan bebek. Ikan Bebek. bebek. Maksudnya